Halo semua, nama saya Lara. Selamat datang di channel YouTube ini. Titel: Kronologi Kasus Ferdy Sambo, dari rekayasa hingga vonis seumur hidup. Ferdy Sambo atau yang lebih dikenal dengan nama Sambo lahir di Baru, Sulawesi Selatan pada tanggal 9 Februari tahun 1973. Ayah Sambo, yakni William Sambo, memiliki pekerjaan sebagai ASN di Dinas Peternakan Sulawesi Selatan, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Sejak kecil, Sambo dikenal sebagai sosok yang ramah, mudah tersenyum, dan sering membantu temannya. Ia pernah dipercaya menjadi ketua kelas di SMA Negeri 1 Makassar dan dikenal berprestasi di bidang akademik. Nilai-nilainya tinggi, terutama di pelajaran biologi, karena saat itu Sambo bercita-cita menjadi dokter atau seorang polisi. Di luar kelas, Sambo juga aktif dalam kegiatan fisik. Ia dikenal sebagai murid yang disiplin, senang olahraga bela diri seperti taekwondo, dan selalu tepat waktu. Karakternya yang tenang namun tangguh menjadikan dia sosok yang disegani sekaligus disukai banyak orang. Setelah lulus SMA, Sambo kemudian mendaftarkan diri menjadi polisi, mengikuti jejak pamannya yakni Peter Sambo, yang saat itu merupakan salah satu pensiunan petinggi polisi dan sempat memegang jabatan sebagai Kapolda Sumatera Utara dengan pangkat terakhir sebagai Mayor Jenderal. Sambo lalu dinyatakan lulus Akademi Polisi di tahun 1994. Saat sedang menjalani pendidikan di Jakarta, Sambo sempat bertemu dengan Putri Chandrawati yang merupakan anak seorang Brigadir Jenderal TNI dan tercatat sebagai mahasiswi kedokteran gigi Universitas Trisakti. Putri juga merupakan teman seangkatan Sambo saat duduk di bangku SMP. Pertemuan itu menjadikan hubungan mereka semakin dekat hingga mereka memutuskan menikah di tanggal 7 Juli tahun 2000. Selama menjadi polisi, karir Sambo terbilang cukup sukses. Ia memiliki banyak pengalaman di bidang reserse dan meraih pangkat Inspektur Jenderal dalam rentang waktu 2 tahun. Ferdy Sambo juga meraih gelar Jenderal Bintang 2 ketika usianya menginjak 48 tahun, melampaui banyak seniornya dalam kepolisian. Sebuah loncatan karir yang terbilang cepat di lingkungan Polri. Ia bahkan mengalahkan Krisnamurti, senior sekaligus mantan atasan Sambo ketika berdinas di lingkungan Polda Metro Jaya sekitar tahun 2015. Tahun 2020, Sambo resmi menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri, posisi strategis yang berada di jantung pengawasan internal kepolisian. Saat itu, usianya belum genap 50 tahun. Dengan pangkat tinggi dan kekuasaan besar, ia berada di puncak karir dan puncak kepercayaan. Hingga akhirnya pada tanggal 8 Juli tahun 2022, sebuah kejadian besar terjadi dalam kehidupan Sambo. Menurut keterangan, insiden bermula saat Brigadir Joshua, yang merupakan ajudan pribadi Putri Chandrawati, memasuki kamar pribadi di rumah dinas Sambo, tempat di mana Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo, sedang beristirahat. Di dalam kamar tersebut, Brigadir Joshua diduga melakukan tindakan pelecehan terhadap Putri. Ia kemudian berteriak meminta tolong. Brigadir Joshua yang panik bergegas keluar dari kamar. Teriakan Putri saat itu didengar oleh Barada Richard Eliezer yang berada di lantai 2. Setelah mendengar teriakan tersebut, Barada Eliezer segera turun untuk melakukan pengecekan. Namun ketika tiba di tangga, Barada Eliezer melihat Brigadir Joshua keluar dari kamar dan bertanya kepada Brigadir Joshua mengenai teriakan Putri Chandrawati. Namun, pertanyaan Barada Eliezer tidak dijawab oleh Brigadir Joshua. Justru Brigadir Joshua secara tiba-tiba langsung menembak ke arah Barada Eliezer yang memicu terjadinya baku tembak. Peristiwa baku tembak tersebut mengakibatkan kematian Brigadir Joshua. Ferdy Sambo yang tidak berada di rumah segera datang ke tempat kejadian dan menghubungi Kapolres Jakarta Selatan untuk dilakukan olah tempat kejadian perkara.
Dari hasil penyelidikan awal menyebutkan, terdapat 7 proyektil yang ditembakkan oleh Brigadir Joshua dan 5 proyektil yang dilepaskan oleh Barada Eliezer. Pada keesokan harinya di tanggal 9 Juli tahun 2022, jenazah Brigadir Joshua dipulangkan ke kampung halamannya di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Jenazah dikirim bersama barang-barang pribadinya, namun tanpa disertai ponsel miliknya. Pihak keluarga sempat mengalami kendala saat ingin melihat kondisi jenazah Brigadir Joshua secara langsung, karena adanya larangan dari aparat kepolisian untuk membuka peti jenazah. Setelah dilakukan negosiasi, keluarga akhirnya diperbolehkan membuka peti dan melihat jenazah Brigadir Joshua. Saat peti jenazah dibuka, keluarga Brigadir Joshua menangis histeris mendapati sejumlah luka parah di sekujur tubuh Brigadir Joshua. Keluarga merasa ada sesuatu yang janggal yang terjadi kepada Brigadir Joshua. Mereka menyebutkan adanya luka tembak di bagian leher, dada, dan tangan, serta luka sayat di wajah, termasuk di area mata, hidung, dan mulut. Bahkan, 2 ruas jari Brigadir Joshua dalam kondisi putus. Keluarga kemudian mempertanyakan kondisi jenazah Brigadir Joshua kepada pihak kepolisian yang mengantarkan. Namun polisi menjelaskan bahwa seluruh luka yang terdapat di tubuh Brigadir Joshua merupakan akibat dari proyektil peluru yang ditembakkan saat insiden terjadi. Merasa mendapat sejumlah kejanggalan dalam penjelasan dan kronologi versi aparat, pihak keluarga lalu membagikan temuan mereka melalui media sosial. Unggahan tersebut menarik perhatian publik, terutama karena peristiwa tersebut berkaitan dengan seorang perwira tinggi Polri berpangkat Jenderal Bintang 2. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar Mabes Polri Jakarta Selatan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadan, ia menyampaikan keterangan resmi terkait insiden tewasnya Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Huta Barat yang disebut sebagai Brigadir Joshua. Ia menjelaskan bahwa Brigadir Joshua tewas dalam baku tembak dengan sesama anggota polisi, Bayangkara II Richard Eliezer atau yang dikenal sebagai Barada Eliezer. Menurut Brigjen Ahmad Ramadan, Barada Eliezer menembak sebagai bentuk pembelaan diri setelah Brigadir Joshua terlebih dahulu melepaskan tembakan. Pada malam hari sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, rombongan polisi yang terdiri dari 1 unit bus dan 10 mobil mendatangi kediaman orang tua Brigadir Joshua di Jambi. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan kepada keluarga mengenai kronologi peristiwa kematian Joshua. Brigadir Joshua lantas dikuburkan tanpa upacara penghormatan. 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Juli tahun 2022, saat netizen semakin ramai mempertanyakan mengenai kematian Brigadir Joshua, Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Polisi Budi Herdi Susianto juga memberikan keterangan pers. Ia menyebutkan bahwa rekaman CCTV di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, lokasi terjadinya insiden penembakan, tidak dapat diakses karena telah rusak sejak 2 minggu sebelum kejadian. Masyarakat yang semakin meyakini terdapat banyak kejanggalan dalam kronologi dan penyebab kematian yang dijelaskan oleh polisi, lantas melakukan seruan di berbagai platform media sosial untuk menyusut kembali kasus ini. Masyarakat meyakini polisi menyembunyikan fakta sebenarnya dikarenakan peristiwa ini melibatkan polisi dengan pangkat tinggi. Atas desakan dan dukungan luas dari masyarakat Indonesia inilah, pada tanggal 18 Juli tahun 2022, tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua mendatangi Bareskrim Polri. Dalam kunjungan tersebut, mereka secara resmi melaporkan dugaan penghilangan nyawa berencana terhadap Brigadir Joshua. Selain itu, mereka juga melaporkan hilangnya telepon genggam milik Brigadir Joshua,
serta dugaan penyadapan terhadap perangkat ponsel milik anggota keluarga almarhum. Kapolri kemudian menonaktifkan sementara Verdi Sambo dan Kapolres Jakarta Selatan yang menangani kasus ini di awal, dikarenakan adanya tekanan yang diterima oleh pihak keluarga untuk tidak membuka peti jenazah Brigadir Joshua. Kasus ini kemudian diambil alih oleh Polda Metro Jaya dari Polres Jakarta Selatan. Selang 2 hari kemudian, tepatnya di tanggal 20 Juli tahun 2022, polisi mengungkapkan telah menemukan rekaman CCTV di sekitar rumah dinas Irjen Verdi Sambo, yakni Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Berdasarkan analisis terhadap 20 rekaman CCTV, Komnas HAM mengonfirmasi keberadaan Irjen Verdi Sambo, Brigadir Joshua, Barada Richard Eliezer, Putri Chandrawati, serta sejumlah orang lainnya di rumah dinas pada Jumat 7 Juli tahun 2022. Mereka disebut baru tiba di Jakarta usai melakukan perjalanan dari Magelang, Jawa Tengah, dan rencananya akan menjalani tes PCR. Rekaman memperlihatkan bahwa Sambo bersama beberapa orang tiba lebih dahulu dan masuk ke rumah tersebut, disusul oleh kedatangan Brigadir Joshua, Barada Eliezer, dan Putri Chandrawati keesokan harinya. Di hari yang sama, menanggapi sejumlah kejanggalan luka pada jenazah Brigadir Joshua yang ditemukan oleh pihak keluarga, permintaan untuk dilakukan otopsi ulang akhirnya dikabulkan oleh kepolisian. Kuburan Brigadir Joshua dibongkar dan autopsi kemudian dilakukan oleh tim dokter forensik independen yang berasal dari luar institusi Polri, didampingi Komnas HAM dan Kompolnas. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya kemudian mengungkapkan berbagai fakta dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Hambatan dalam proses penyidikan pun terkuak, termasuk dugaan intimidasi, tekanan, intervensi, hingga upaya penghilangan barang bukti yang diduga dilakukan oleh sejumlah anak buah Verdi Sambo. Salah satu temuan penting adalah pengambilan rekaman CCTV dari pos Satpam yang dilakukan oleh oknum personel Divisi Propam dan Bareskrim Polri. Pada 3 Agustus tahun 2022, penyidik menetapkan Barada Richard Eliezer sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar pasal 338, jangto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. 2 hari berselang, yakni pada tanggal 5 Agustus 2022, Barada Eliezer memberikan keterangan berbeda dari sebelumnya. Dalam pengakuan terbarunya, ia mengungkapkan keterlibatan Verdi Sambo dalam kasus penghilangan nyawa berencana terhadap Brigadir Joshua. Berdasarkan pengakuan tersebut dan hasil penyidikan lanjutan, pada tanggal 9 Agustus tahun 2022, Kapolri secara resmi menetapkan Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang merupakan supir Verdi Sambo sebagai tersangka. Selanjutnya, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Verdi Sambo kemudian menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri pada Kamis 25 Agustus tahun 2022 dengan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian pada tanggal 30 Agustus tahun 2022, rekonstruksi peristiwa penghilangan nyawa Brigadir Joshua digelar di rumah dinas tempat terjadinya peristiwa penembakan tersebut. Berdasarkan rekonstruksi kejadian dan bukti CCTV yang ada, kejadian nahas yang menimpa Brigadir Joshua dipicu oleh kejadian di Magelang, Jawa Tengah, yang menurut pengakuan Putri Chandrawati sebagai pelecehan terhadap dirinya, di mana terjadi ketegangan antara Kuat Ma'ruf supir pribadi Sambo dan Brigadir Joshua setelah Kuat memergoki Putri Chandrawati bersama Brigadir Joshua dalam situasi yang mencurigakan. Ketegangan itu menyebabkan Riki Rizal menyita senjata api laras panjang serta pistol milik Brigadir Joshua. Suasana canggung berlanjut sepanjang perjalanan kembali ke Jakarta.
di mana Brigadir Joshua tidak lagi menyetir mobil Putri Chandrawati dan justru menumpang kendaraan terpisah bersama Ricky Rizal. Sementara Putri Chandrawati menumpang mobil lain bersama Barada Eliezer dan Kuat Ma'ruf. Setibanya di rumah yang beralamat di Saguling, Barada Eliezer dipanggil ke lantai 3 atas perintah Ferdy Sambo. Saat itu, Brigadir Joshua, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf berada di lantai bawah. Dalam pertemuan itu, Ferdy Sambo menanyakan soal kejadian di Magelang. Barada Eliezer mengaku tidak mengetahuinya. Kemudian, Putri Chandrawati datang dan duduk di samping suaminya. Barada Eliezer mengatakan bahwa Ferdy Sambo menangis dan menyebut istrinya telah dilecehkan oleh Brigadir Joshua. Ia juga menyampaikan kemarahan dan keinginan menghilangkan nyawa Brigadir Joshua, lalu memberikan perintah kepada Barada Eliezer untuk melakukan penembakan dengan janji akan melindunginya secara hukum. Rombongan kemudian berpindah ke rumah dinas Sambo di Duren 3. Rekaman CCTV di sekitar lokasi menunjukkan bahwa Putri tiba pada pukul 17:09 waktu Indonesia Barat di tanggal 8 Juli tahun 2022. Saat itu, Ricky Rizal berada di garasi, sementara Brigadir Joshua terlihat berjalan menuju taman. Pada waktu yang hampir bersamaan, Brigadir Joshua melakukan panggilan telepon di taman. Mobil yang membawa Ferdy Sambo, ajudannya Arif Rahman dan Yogi tiba di rumah Duren 3. Arif Rahman turun terlebih dahulu di depan rumah, sementara mobil berlanjut ke pertigaan jalan tempat Ferdy Sambo kemudian turun. Saat turun, senjata api Ferdy Sambo sempat terjatuh. Arif Rahman mencoba membantu mengambilnya, namun ditolak oleh Ferdy Sambo. Ferdy Sambo lalu mengambil senjatanya sendiri dan menyimpannya di saku celana sebelah kanan. Ferdy Sambo lalu memasuki rumah sambil mengenakan sarung tangan hitam. Ia memanggil Richard Eliezer dan Kuat Ma'ruf agar turun dari lantai 2. Setelah itu, Sambo kemudian memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk memanggil Brigadir Joshua agar masuk ke dalam rumah bersama Ricky Rizal. Brigadir Joshua kemudian diminta berlutut menghadap kamar mandi dengan kedua tangan di atas kepala. Barada Eliezer mengaku berdiri di depannya, sementara Ferdy Sambo berada di sisi kirinya, memakai sarung tangan hitam dan memegang senjata api. Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf berada di sisi kiri dan kanan Brigadir Joshua. Dalam momen tersebut, Ferdy Sambo berkata kepada Brigadir Joshua, "Kamu tegas sekali sama saya. Kamu kurang ajar sekali sama saya." Ferdy Sambo lalu berteriak kepada Richard Eliezer yang berada di sampingnya, "Woi, kamu, tembak. Kau tembak cepat." Barada Eliezer pun menembak Brigadir Joshua sebanyak 3 hingga 4 kali. Tembakan pertama mengenai bahu kanan. Tembakan kedua mengenai lengan kiri yang digunakan Brigadir Joshua untuk melindungi wajahnya, dan peluru itu tembus ke bagian dagu. Ferdy Sambo lalu menembak kepala Brigadir Joshua dan melanjutkan dengan menembakkan senjatanya ke arah tembok tangga sebanyak 5 kali, serta ke arah lemari sebanyak 2 kali, untuk menciptakan kesan telah terjadi baku tembak di rumah dinas tersebut. Ferdy Sambo juga mengoleskan sisa jelaga dari sarung tangan miliknya ke tangan Brigadir Joshua. Persidangan kasus penghilangan nyawa Brigadir Joshua dengan terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf dimulai pada 17 Oktober tahun 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kelima terdakwa menghadapi dakwaan penghilangan nyawa berencana. Dalam waktu bersamaan, Ferdy Sambo bersama 6 mantan perwira lainnya juga diadili atas tuduhan menghambat proses hukum, termasuk tindakan manipulasi dan perusakan barang bukti. Pada Januari 2023, pengadilan menyatakan tidak ada bukti yang mendukung tuduhan bahwa Brigadir Joshua melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan, atau menjalin hubungan dengan Putri Chandrawati. Jaksa mengungkapkan
bahwa Putri telah merekayasa narasi pelecehan tersebut dan kerap mengganti keterangannya terkait kejadian sebelum penembakan. Tanggal 13 Februari tahun 2023, Ferdy Sambo secara sah dinyatakan bersalah atas penghilangan nyawa berencana dan dijatuhi hukuman mati. Putri Chandrawati dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf 15 tahun, dan Ricky Rizal Wibowo 13 tahun. Meski jaksa hanya menuntut 8 tahun bagi masing-masing terdakwa. Sementara itu, Richard Eliezer alias Barada Eliezer dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara pada 15 Februari tahun 2023. Lebih ringan dari tuntutan 12 tahun karena statusnya sebagai justice kolaborator. Pada tanggal 15 dan 16 Februari tahun 2023, tim kuasa hukum dari Sambo, Chandrawati, Ma'ruf, dan Ricky Rizal mengajukan banding, disusul kontrabanding dari pihak kejaksaan. Namun pada 12 April tahun 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan kasasi, walau jalur banding ke Mahkamah Agung atau permintaan gerasi kepada Presiden masih terbuka. Namun akhirnya, pada tanggal 8 Agustus tahun 2023, Mahkamah Agung mengabulkan banding Sambo dan mengubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup. Melalui putusan mayoritas, Mahkamah Agung juga mengurangi hukuman Putri menjadi 10 tahun penjara, Kuat Ma'ruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun, dan Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun. Kasus penghilangan nyawa Brigadir Joshua oleh Ferdy Sambo adalah salah satu kriminal terbesar dan paling menyita perhatian publik di Indonesia. Karena begitu banyaknya kejanggalan, manipulasi awal, dan keterlibatan oknum aparat, kasus ini memunculkan berbagai teori konspirasi, baik di media sosial maupun perbincangan publik. Banyak pihak yang menduga bahwa narasi pelecehan seksual yang disebut dilakukan Brigadir Joshua terhadap Putri Chandrawati hanyalah alibi atau rekayasa untuk membenarkan peristiwa penghilangan nyawa tersebut. Dugaan ini muncul karena tidak ada bukti forensik atau laporan resmi atas dugaan pelecehan. Putri Chandrawati sendiri tidak langsung melaporkan ke polisi saat kejadian pelecehan tersebut terjadi, melainkan cerita pelecehan ini muncul setelah Brigadir Joshua meninggal dunia. Sebelum kasus ini terungkap, teori awal yang beredar di masyarakat terkait Putri Chandrawati yang meminta Brigadir Joshua untuk mengamati perselingkuhan Ferdy Sambo dengan salah satu poluan berinisial R. Putri lantas mengonfirmasi hal ini kepada Sambo yang membuat mereka terlibat percekcokan. Kemarahan ini juga dilampiaskan Ferdy Sambo kepada Brigadir Joshua yang telah mencari tahu tentang selingkuhannya. Salah satu teori yang juga santer beredar di masyarakat terkait Brigadir Joshua mengetahui rahasia besar Ferdy Sambo, baik terkait kasus korupsi, jaringan narkoba, atau pelanggaran etik di tubuh Polri. Oleh karena itu, Ferdy Sambo menganggap Brigadir Joshua harus disingkirkan. Hal ini didukung dengan hilangnya ponsel Brigadir Joshua pasca kematiannya. Ada juga teori yang beredar bahwa Putri Chandrawati dan Brigadir Joshua memiliki hubungan lebih dari sekedar ajudan dan istri atasan. Hal ini membuat Sambo cemburu dan mendorong Sambo nekat melakukan penghilangan nyawa terhadap Brigadir Joshua yang telah dianggapnya mengkhianati kepercayaan. Teori liar yang beredar di publik juga terkait Sambo dan anak buahnya, termasuk Brigadir Joshua, terlibat dalam jaringan judi online atau narkoba yang disebut sebagai Konsorsium 303. Kemudian, terjadi konflik internal yang mengakibatkan peristiwa tersebut. Brigadir Joshua diduga hendak menjadi whistleblower atau telah mengumpulkan informasi penting terkait korupsi, penyiksaan, atau praktik ilegal di tubuh Polri, khususnya di divisi Propam. Ia juga diduga memegang akses ke rekening atau dokumen penting milik Sambo. Konflik tersebut menyebabkan Brigadir Joshua membocorkan hal ini ke petinggi-petinggi Polri.
agar tidak memberikan dukungan kepada Sambo untuk menjadi Kapolri periode berikutnya, yang menurut beberapa pihak akan diganti pada tahun 2024. Atas dasar inilah Brigadir Joshua yang sudah merasa terancam sempat menyampaikan sinyal ke keluarga soal bahaya yang mengintainya. Teori-teori konspirasi ini juga merembes ke berbagai kasus besar yang pernah ditangani oleh Sambo, karena beberapa kasus memiliki kemiripan, yakni hilangnya atau rusaknya CCTV. Kasus-kasus tersebut antara lain adalah teror di Sarinah, kebakaran Kejaksaan Agung, tragedi kilometer 50, hingga penghapusan red notice buronan kelas kakap Joko Chandra, dan kasus yang paling menghebohkan yang pernah terjadi di Indonesia, yakni kasus kopi cyanida Jessica Wongso. Sampai bertemu kembali di kisah-kisah berikutnya. Tetaplah di channel ini.